Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Lukmana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Subang di SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, koneksi antar materi modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sehingga kita sebagai seorang guru mengetahui bahwa setiap siswa atau anak memiliki kelebihannya masing-masing. Begitu pula dengan minat bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan yang lain-lainnya pasti memiliki perbedaan. Dan disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman ketika belajar di dalam kelas dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, selanjutnya melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan penilaian berkelanjutan. Berikutnya, guru juga harus mengetahui kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Di sini, murid harus memahami terkait dengan lingkungannya, budayanya, gaya belajarnya, bahkan dengan kecerdasan majemuk yang dimilikinya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi bisa dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaian, bukan menggunakan atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang akan dilakukan oleh murid tersebut. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah
murid pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentunya ada. Yang pertama, modul 1.1 keterkaitan dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memahami kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, modul 1.4 berkaitan dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.